Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajmain. Ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita bisa bertemu walaupun dalam situasi online saat ini. Baiklah, yang saya hormati Ibu Devi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Ibu Ayu sebagai anggota Promkes Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Tetapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya atau rekan saya Silvi. Beliau juga merupakan mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Maksud dan tujuan kami menghubungi Ibu, kami ingin berbincang sedikit serta mengadvokasi Ibu, di mana yang ingin kami bincang tentang peran aktif masyarakat untuk mempererat solidaritas sosial pada penanganan COVID-19. Baik Ibu-Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya Silvi. Kepada Silvi saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin agar tidak bertele-tele, saya langsung saja sedikit memaparkan kebijakan yang kami sarankan untuk Dinkes Kota Bandar Lampung, yaitu peran aktif masyarakat untuk mempererat solidaritas sosial dalam penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini menjadi pandemi atau tingkat penularan penyakit tertinggi yang menghadirkan tantangan global yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kecepatan penerapannya sangat cepat hampir semua negara di dunia. Setiap daerah telah mengambil berbagai tindakan dan upaya menahan penyebaran hingga isolasi area, batasan transportasi umum, batasan melakukan aktivitas di tempat umum, dan batasi jarak fisik masih banyak lagi lainnya. Daerah mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan dan konteksnya masing-masing. Kemudian kebijakan menentu namun kepatuhan masyarakat tak menentu sama sekali. Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pada setiap daerah dalam merespon pandemi COVID-19 ini ditunjukkan bahwa secara umum terjalin peningkatan yang semakin meningkat pada setiap daerah. Yang dimaksudkan adalah kebijakan yang diterapkan semakin ketat dari waktu ke waktu. Tren dari peningkatan ini terbentuk karena sering bertambahnya kasus positif COVID-19 serta banyaknya jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19. Keyakinan publik tidak selalu terbendung lurus dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai penanganan COVID-19. Bersumber pada hasil studi yang telah dilakukan dan dilihat bahwa keadaan Kota Bandar Lampung ditafsirkan bahwa tingkat keyakinan publik terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai kepercayaan terhadap COVID-19 masih sangat rendah. Perihal ini membutuhkan atensi bersama untuk mengeksplorasi faktor-faktor apa yang terdapat meningkatkan kepatuhan warga mengenai penanganan penyebaran COVID-19. Maka dari itu dibutuhkan suatu instrumen alternatif dengan tujuan meningkatkan kepatuhan serta kerjasama warga dalam penindakan COVID-19. Solusi untuk mengatasi masalah ini dapat melalui aktivasi model sosial yang kita miliki, seperti adanya partisipasi warga lewat inovasi ataupun solidaritas sosial. Kota Bandar Lampung sendiri sebenarnya mempunyai kemampuan besar dalam meningkatkan partisipasi warga. Perihal ini tercermin dari timbulnya aneka gerakan menolong sesama baik itu berbentuk kontribusi uang, tenaga atau sukarelawan, benda seperti masker, sembako, makanan dan lain-lain. Ataupun inovasi untuk membentuk bilik disinfektan, pembuatan masker kain dan lain-lain pada berbagai wilayah. Fakta ini menjadi bukti bahwa perlibatan warga dalam perang melawan COVID-19 ialah kemampuan yang perlu segera dikoordinir serta disebarkan supaya solidaritas dapat meluas ke seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung, serta bantuan dapat terdistribusi secara menyeluruh. Kemudian apa sih langkah penguatan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung? Itu ada tiga langkah utama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satunya yang memperkuat narasi solidaritas sosial, yaitu saling bekerja sama dan empati secara terus-menerus. Narasi tersebut harus terus disampaikan oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh pemerintah Kota Bandar Lampung juga, tapi juga semua lapisan masyarakat harus ikut berkomunikasi. Termasuk melalui latihan komunikasi, keduanya memberikan bantuan di masyarakat dalam menangani COVID-19. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mendorong para sarjana, ahli, untuk ilmuwan dan komunitas lain berkontribusi dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi sumber daya terbatas selama pandemi COVID-19. Menetapkan ruang di tingkat pusat dan daerah, serta menyediakan mekanisme pengelolaan partisipasi masyarakat. Idealnya partisipasi aktif masyarakat tidak secara tersendiri, tetapi harus dipadu-padankan dengan peraturan pemerintah kota. Misalkan membuka rekrutmen relawan dalam berbagai peran selain tenaga kesehatan dan mengordinir relawan untuk memberikan dukungan sosial dan emosional. Misalnya melembagakan relawan di antara warga yang bersedia mengurus ODP dan PDP serta kelompok risiko lainnya. Membentuk struktur jaringan di tingkat komunitas, kita sudah memiliki pengalaman terkait penanggulangan bencana di semua tahapan dan berbagai situasi. Salah satu praktik baik yang dicatat adalah bahwa area dengan komunitas aktif cenderung lebih tangguh dan lebih relatif cepat. Dalam hal ini, masyarakat di tingkat paling bawah, RT, RW, dukuh, dusun, dan desa, menjelma menjadi posko koordinasi warga. Penguatan jaringan struktural ini menjadi fokus kunci untuk memperkuat program Desa Siaga COVID-19 yang telah ada. Pada dasarnya, pencegahan COVID-19 dimulai dari individu, kemudian keluarga, lalu komunitas dan struktur sosial. Aktivitas komunitas dapat memperkuat dan saling membantu di antara warga, sekaligus dapat menjadi penghubung antara sumber dukungan yang lain seperti halnya dengan gugus tugas. Baik, mungkin itu saja kebijakan yang kami sarankan kepada Ibu Dinas Ibu Dinkes Kota Bandar Lampung. Mungkin ada tanggapan dari ataupun menyetujui ataupun tidak dengan kebijakan yang telah kami buat. Kepada beliau kami persilahkan untuk tanggapannya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Silvi dan Mbak Fitri selaku mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang telah memaparkan mengenai kebijakan dan peran aktif partisipasi masyarakat dalam mempererat solidaritas sosial dan kepatuhan masyarakat mengenai COVID-19 khususnya pada masyarakat Kota Bandar Lampung. Dari saya selaku perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menyetujui atas kebijakan yang telah Anda sampaikan. Kemudian mungkin nanti saya akan lanjutkan dengan berkoordinir bersama para jajaran Dinkes dan pengkaji ulang terkait kebijakan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dari saya kembalikan ke Mbak Silvi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dinkes Kota Bandar Lampung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas setujunya dengan kebijakan yang kami sarankan. Kemudian untuk Ibu perwakilan Promkes Dinkes Kota Bandar Lampung, mungkin ada yang ingin disampaikan atau lain halnya, saya silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah memaparkan mengenai peran aktif masyarakat untuk mempererat solidaritas sosial pada penanganan COVID-19 di Bandar Lampung. Saya setuju dengan kebijakan yang telah disarankan oleh mahasiswa dan saya menunggu koordinir dari Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengenai hal tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Kembali ke Silvi. Baik, terima kasih kepada perwakilan Promkes Dinkes Kota Bandar Lampung. Dan beliau sangat menyetujui apa yang menjadi kebijakan, maksudnya apa yang kami buat, kebijakan yang kami sarankan kepada beliau. Terima kasih Bu atas setuju dengan kebijakan yang kami buat. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada rekan saya. Baik Silvi, apakah suara saya masih terdengar? Masih terdengar dengan jelas. Oke, baik. Itu tadi aspirasi yang disampaikan oleh rekan saya Silvi. Terima kasih kepada Ibu Dinas Kesehatan yang telah menyetujui kebijakan yang kami buat sehingga masyarakat tidak memandang sebelah mata untuk penanganan COVID tersebut dan terus mematuhi prokes untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik, Ibu,
Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya dan Silvi pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.